Dan tanggung jawab itu bukan milik tetangga saudara, bukan milik orang tua saudara, bukan milik orang lain, bukan milik gereja. Maafkan saya. Pastor kok keras? Yes. Setahu saya, the moment you choose to marry someone, ketika momen di mana saudara memilih menikah dan membangun keluarga, saudara bukan anak-anak lagi yang sepakat katakan amin. Saya berbicara hard truth ya. Kalau kita nggak hati-hati saudaraku, kemalasan akan membuat saudara mencari 1001 alasan untuk tidak bekerja. Dan maafkan saya, double favor bukan untuk orang yang malas. Barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Senggol kiri kanan katakan ayo bangkit, ayo bekerja, ayo berusaha. Musim dingin sekalipun ayo bangkit. Kenapa saudaraku? Karena ada ayatnya. Mazmur 1 ayat 3. Saya ajak saudara baca ya. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Saudara bisa ngomong sama saya, Pastor, ayat ini berbicara tentang satu hal yang lain. Saya paham, saudara. Ayat ini berbicara tentang bagaimana orang yang mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ayat ini berbicara tentang orang yang tidak duduk bersama dengan kumpulan pencemooh. Sampai ayat yang ketiga ini mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi boleh nggak sih Bapak Ibu sekali waktu ini, saya ngambil satu kalimat ini, saya patahin nih. Karena saya merasa ada something yang menggelitik saya dari kalimat ini. Kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, saya yakin by now, saudara sudah sepakat dengan saya, gereja keluarga Allah adalah gereja yang hobi puasa. Sepakat ya? Sepakat? Oke. Berarti saudara tahu bahwa saya tidak meremehkan puasa. Saya orang yang percaya power dari puasa. Yet, ayat ini tidak mengatakan apa saja yang dipuasakannya berhasil. Oh sorry loh saudaraku, saya orang yang apa? I believe. Saya orang yang doing it. Saya percaya juga ketika saudara sudah sekian lama ada di keluarga Allah, saudara tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang menekankan untuk berdoa. Kita bahkan sampai berusaha berjuang membangun Pondok Daud. Jadi saya rasa kalau saya ngomong gini saudara paham bahwa saya tidak underestimate doa. Sepakat ya? Yet ayat ini nggak ngomong apa saja yang didoakannya berhasil. Sorry. Ayat ini ngomong apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh saya ganti nggak? Apa saja yang dikerjakannya berhasil. 2025 tidak ada tempat untuk kemalasan. 2025 mulai bangkit. Senggol kiri kananmu saudaraku, bangkit. Karena ada banyak orang hidup di dalam mimpi. Saya supporting loh saudara untuk saudara punya mimpi. Tapi mimpi yang tidak dikerjakan hanya tinggal mimpi. Senggol lagi kiri kanan, bangun. Jangan mimpi terus. Bangun.
berdoanya jangan ditinggalkan, puasanya jangan ditinggalkan, but put feet. Tahukah saudara bahwa doa saudara itu bisa dikasih kaki dan bisa dikasih sepatu loh? Pastor, maksudnya gimana? Loh benar, saudara bisa taruh kaki, tuh doa saudara tuh bisa dikasih kaki, terus dikasih sepatu, terus dia jalan, duk 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 duk. Maksudnya gimana Pastor? Work on it. Kerjakan apa yang kau doakan, maka tiba-tiba doamu berjalan menuju tempat visi dan tujuanmu berada. Aminnya boleh yang paling keras. Put faith upon your prayer, let it work, sehingga dia mencapai visimu. Sepakat Bapak Ibu? Boleh ya? Jadi kita belajar hari ini yang pertama. Penyebab kemalasan, penyebab kemiskinan. Bukan urusan generasi ke generasi kita orang kecil, bukan. Penyebab kemiskinan bukan masalah nasib. Salah satu penyebabnya kemalasan. Saya lanjut boleh? Yang kedua? Boleh ya? Penyebab yang kedua dari kemiskinan ternyata lack of skill. Gak punya kemampuan, gak punya skill Bapak Ibu. I assume, saya beranggapan, berasumsi bahwa semua orang di tempat ini bekerja ya Bapak Ibu. Batasan bekerja beda-beda. Tapi let's assume semua bekerja. Semua orang bisa bekerja, tapi gak semua orang yang bekerja punya skillnya. Bisa dimengerti? Nah, inilah yang menentukan apakah seseorang yang sama mengerjakan pekerjaan yang sama dia stagnasi, tapi bagaimana orang yang sama mengerjakan hal yang sama dia flourish, dia berkembang. Beberapa waktu saudaraku saya ngobrol dengan beberapa pengusaha di gereja kita. Saya tertarik karena saya mendengar pembicaraan tentang area kerja tertentu yang trennya itu sedang turun. Saya penasaran. Kemudian saya ketemu dengan beberapa pengusaha di area itu dan saya bertanya, apa benar area ini trennya sedang turun? Pasaran sepi dan lain sebagainya. Saya tuh menemukan hal yang sangat unik, Gus. Yes, ada orang-orang tuh yang menjawab, betul Pastor, ini sedang sepi, betul Pastor, aduh sedang berat sekali. Persaingannya nggak masuk nih kita kalah. Tapi tahukah saudara, saya selalu ketemu orang-orang tertentu yang orang lain ngomong apapun, dia dengan mantap ngomong, enggak tuh Pastor. Kita rame-rame aja tuh. Kita bersyukur ada anugerah Tuhan atas pekerjaan kita, tapi somehow kita rame-rame aja. Nah, ketika saya berjumpa dengan yang seperti ini, saya senang. Saya tanya, kok bisa Bu? Karena yang lain pada bilang, sepi lah, susah lah, persaingan berat lah. Tapi kenapa Ibu bisa ngomong seperti itu? Gak tahu Pastor. Tapi somehow kalau saya bikin produk, masyarakat suka produk saya. Jadi mereka nunggu-nunggu bahkan antri ketika produk saya mau dirilis. Amsal mengatakan, kita lihat ya. Kita lihat, Alkitab itu amazing sekali sudah. Dia jawaban dari banyak hal. Amsal 22 ayat 29 ngomong kayak gini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kata cakap di dalam bahasa Inggrisnya adalah skillful. Punya skill, punya kemampuan di dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku, dikatakan seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Masalah dari banyak orang ngejarnya uangnya. Boleh saya ngomong Bapak Ibu, semakin kau kejar itu uang keluar sayapnya.
Banyak orang mengejar uangnya, tetapi tidak mengasah skill dan kemampuannya. Uang tertarik dengan skill. Ketika ada skill, dia kepo. Loh, uang bisa kepo loh, saudara. Dia pengen tahu, dia lihat. Dia ngomong, oh I like this. Kalau saudara mengejar uang, dia bersayap, dia akan terbang. Tapi ketika engkau fokus mengasah dirimu, uang akan mencari engkau. Perusahaan mau membuang engkau juga nggak bisa. Karena yang bisa melakukan apa yang engkau lakukan tidak banyak jumlahnya. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya Daniel, saudaraku, dia survive 4 raja-raja loh. Raja besar semua, saudara. Raja besar bertumbangan, silih berganti, 4 raja, tapi Daniel tidak dicabut dari posisinya. Pastor, ya Daniel makan ini, Pastor. Daniel kan orang hebat. Jangan salah, saudara. Daniel itu orang buangan. Orang buangan kalau zaman itu kalau bukan hanya orang buang, Daniel itu budak. Sorry, boleh saya tanya, ada nggak yang posisinya lebih rendah dari Daniel di sini? Pastor, tapi kan saya perantauan. Saya bukan asli orang Jakarta. Kalau boleh saya tahu loh, di sini yang asli orang Jakarta, lahir di Jakarta, angkat tangan. Coba saudara lihat sekeliling, buktikan perkataan saya. Angkat tangan, coba angkat tangan saudara. It's okay. Yang asli lahir dari Jakarta, di Jakarta ini. Oke? Perhatikan ya saudara. Siapa yang lebih menang? Perantauan. Hidup perantauan katanya saudara. To be honest saudaraku, orang yang benar-benar asli lahir di Jakarta gak sebanyak orang yang merantau untuk datang ke Jakarta. Tapi tahukah saudara yang membedakan Daniel? Alkitab mencatat Daniel 10 kali lebih pandai daripada orang-orang bijak yang lain. Yuk saya tantang. Apa skillmu? Come on. Sama-sama masak, kalau orang lain bisa masak, apa yang membuat masakanmu berbeda? Come on. Itu akan menentukan. Sama-sama saudara mengerjakan pekerjaan saudara, what's the difference? Apa yang membuat engkau beda? Itu skill. Masalahnya, coba renungkan perkataan saya ini. Seringkali sudah nggak punya skill, dikawinkan dengan poin yang pertama tadi, saudara. Itu combo, saudara. Paket combo, sudah nggak punya skill, disuruh belajar, jawabannya malas, Pastor. Saudara sekarang bisa melihat penyebab kemiskinan bukan karena engkau berasal dari keluarga apapun. Yes, of course, saya memahami saudara. Tentu saja kalau saudara disupport dengan support lebih, tapi nanti saya akan membicarakan tuh di belakang. Jangan salah, saudara boleh terlahir dari keluarga kaya. Saudara boleh dapat modal besar. Nanti kita lihat, buktikan. Tapi kalau sudah nggak punya skill, masih malas. Udah kayak gitu ngomongnya, pertanyaannya aneh lagi sudah. Pastor, kenapa itu bukan orang Kristen kok berhasil? Saya tuh kadang bingung sudah. Hubungannya apa ya? Tolong pisahkan saudaraku. Coba lihat kiri kanan saudara, kakinya masih nginjak tanah nggak? Banyak orang Kristen kakinya nggak nginjak tanah. Saudara ngerti yang saya maksudkan? It's two different thing.
Orang Kristen ya orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen tidak bekerja, jangankan orang sekuler dunia, Tuhanmu pun ngomong, janganlah hendaknya dia makan.